Siapa nih yang sedang berusaha untuk lulus PPPK tahap 2 kali ini? Yuk, kita temani belajar bersama Rana Bidan. Soal-soal yang akan kita bahas di sini memang sudah memuat ya dari kisi-kisi yang ada, baik untuk bidan terampil ataupun bidan ahli. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan lulus PPPK tahap 2. Gimana teman-teman, buat kamu yang suka nontonin video Rana Bidan, ini saatnya kamu download ebook soal latihan PPPK by Rana Bidan. Downloadnya di link Rana Bidan, nanti akan diarahkan ke buy now. Nanti kamu pilih berapa yang mau kamu beli dan nanti kamu isi beberapa bagian data dan jangan lupa checklist, lalu akan diarahkan untuk pembelian. Pembelian ini bisa dilakukan di LinkedIn dan nanti kamu akan mendapatkan ebook 90 soal lengkap dengan pembahasan yang dijelaskan dengan super detail dan kamu gak akan rugi untuk ini, makanya silahkan dibeli, jangan lupa. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas soal mengenai kontrasepsi ya. Soal-soal di sini yang akan kita bahas, soal pertama yaitu berapa banyak kandungan estrogen yang diberikan untuk kontrasepsi darurat. Oke. Nah, dalam membaca soal ini kan pasti udah pusing kandungan estrogen. Karena itu banyak sekali ya. Namun kita lebih fokus kepada apakah informasi ini bermanfaat atau tidak. Maksudnya di sini kita harus lebih fokus untuk menyederhanakan jawaban dari soal tersebut. Karena pada saat menjawab soal yang sebenarnya tidak bisa kita hafalkan, itu memang keberuntungan yang memegang peran penting ya. Jadi kita harus menembak yang mana yang tepat gitu. Antara A sampai E itu pasti memusingkan. Angka-angkanya acak dan terkadang membuat bingung. Jadi kita sederhanakan dengan insting kita tentunya. Nah, kasus-kasus dengan kontrasepsi darurat itu memang difokuskan ya pada korban pemerkosaan atau yang memang tidak menginginkan kehamilan seperti itu. Tapi pemberian kontrasepsi darurat ini memang penting. Jadi kita mau tidak mau kita harus paham juga berapa pil apa yang akan kita berikan seperti itu. Meskipun kandungannya memang rancu ya untuk kita hafalkan. Jadi kita lebih kepada dosis dari pemberian. Dan soal seperti ini memang kadang ada 1 atau 2 kali yang masuk. Ya soal-soal random seperti itu. Hanya untuk keberuntungan. Jadi semoga kita beruntung dan untuk jawabannya kita akan lihat pembahasan ya. Nah, di sini teman-teman untuk nomor 1, nah jawabannya itu yang 0,02 mg etilin estradiol. Perlu kalian perhatikan ya, ini pentingnya kontrasepsi darurat itu ada beberapa pil. Metodenya banyak ya, maksudnya selain dari pil dia juga ada IUD. Tapi di sini kita tidak membahas IUD, kita bahas pil. Jadi kalian ingat bahwasanya ada pil progestin khusus, pil kombinasi khusus, pil kombinasi dan pil khusus. Kalau progestin pastinya kalian sudah hafal ya, itu adalah levonorgestrel. Apapun yang levonorgestrel itu adalah progestin. Di pertanyaan tadi estrogen, jadi kita singkirkan levonorgestrelnya ya. Jadi apa kata kunci dari estrogen? Yaitu etilin estradiol salah satunya ya. Nah, dosisnya berapa? Di sini beragam ya. Tapi kalau lebih kecil itu 0,02. Tidak ada yang 0,01. Karena di sini kombinasi estrogen dan etilin estradiol dan levonorgestrel itu 0,02 dan 0,01 levonorgestrel. Ini yang paling kecil dosisnya sehingga harus diminum sampai 5 tablet. Biasanya diberikan yang dosis yang lebih besar, jadi tidak banyak minum pil gitu. Nah, itu pun jarak pemberiannya selama 12 jam. Kalau progestin khusus itu 1x1, ada juga yang 1x2, tergantung dari dosisnya. Oke teman-teman, mungkin ini soal yang sangat-sangat males untuk kalian hafal, tapi kan setidaknya kalian ingat saja bahwasanya nama lain estrogen itu apa, progestin itu apa, dan berapa banyak sih dosisnya, apakah sampai 1000 kan nggak mungkin ya, di sini adalah 0,02, 0,1, pokoknya angka kecil seperti itu.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Alat kontrasepsi apa yang tidak dianjurkan? Oke, yang tidak dianjurkan ya. Seorang ibu usia 38 tahun datang ke TPMB ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Berdasarkan hasil anamnesis, ibu sering mengalami kram yang berlebihan pada saat menstruasi. Oke, kita curiga adanya apa? Radang panggul. Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu poinnya, curiganya di mana, jadi kita bisa langsung fokus ke jawabannya. Ini jelas kemana yang tidak dianjurkan. Pasti IUD ya, karena dipasang di dalam rahim. Jadi jawabannya yang B. Oke, ini sangat-sangat mudah dan mungkin kalian langsung cepat menjawabnya ya. Nah, untuk tambahan informasi, kontraindikasi pemasangan IUD itu seperti penyakit radang panggul, IMS, pedaran pervaginam yang tidak diketahui. Next, soal nomor 3. Seorang alat kontrasepsi apa yang dianjurkan berdasarkan kasus tersebut? Seorang wanita usia 40 tahun datang ke bidan dengan alasan ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Hasil anamnesis ibu memiliki riwayat DM. Oke, apakah A, AKBK, B, pil kombinasi, C, suntik 3 bulan, D, suntik 1 bulan, E, suntik progestin. Oke, kita ingat lagi DM. DM itu berkaitan dengan hormon juga. Hormon apa yang tidak boleh? Hormon estrogen ya. Estrogen tidak boleh. Jadi jawaban yang kita pilih apa? Pil kombinasi? Bukan. Suntik 1 bulan? Bukan. Progestin, nah antara A, C, dan E. Yang tidak ada estrogen ya. Tapi kita lihat lagi, ibu ingin jangka panjang. Jadi jawabannya pasti A. Nah, teman-teman, untuk mengingatkan kalian lagi, mengapa sih ibu dengan riwayat DM itu tidak boleh estrogen? Kenapa? Karena estrogen itu bisa mengganggu daripada metabolisme gula. Nah, ingat ya. Jadi ibaratnya di dalam tubuh estrogen itu lebih banyak peran yang merugikan jika kita ada penyakit gitu. Walaupun DM, hipertensi, itu estrogen lebih banyak akibat buruknya gitu terhadap metabolisme tubuh kita. Oke, jadi kalian harus paham ya. Nah, KB lainnya apa? Ada IUD, kondom, ataupun implan. Ini DMPA. Soal selanjutnya, alat kontrasepsi apa yang dianjurkan berdasarkan kasus tersebut? Usia 37 tahun datang ke bidan dengan alasan ingin menggunakan kontrasepsi. Hasil anamnesis ibu memiliki riwayat hipertensi. Apakah A, AKBK, B, pil kombinasi, C, suntik 3 bulan, D, suntik 1 bulan, E, IUD. Nah, kita ingat-ingat tadi hipertensi. Apa yang nggak boleh? Jelas estrogen ya, estrogen no. Apakah progesteron boleh? Gimana? Beberapa sumber itu mengatakan bahwa progesteron ini memang boleh asal TD-nya terkontrol gitu. Jadi sini ibu tekanan darahnya terkontrol, rajin minum obat, itu boleh. Karena di sini kita tidak tahu ya apakah ini terkontrol hipertensinya atau tidak. Jadi kita lebih memprioritaskan keamanan ibu ya. Jadi sebaiknya yang hipertensi itu menggunakan kontrasepsi non hormonal. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jadi jawabannya yang E, IUD. Oke teman-teman. Kondom juga bisa digunakan, namun di sini kan jelas tidak ada di jawaban dan juga tidak ada dijelaskan dalam soal. Ibu ingin kontrasepsi jangka panjang atau pendek, jadi kita pilih yang IUD. Lanjut ke soal terakhir.
Alat kontrasepsi apa yang dianjurkan? Pasangan baru menikah datang ke TPMB ingin menunda kehamilan, usia perempuan 28 tahun dan laki-laki 29 tahun. Nah, apakah A. AKBK, B. PIL kombinasi, C. Suntik 3 bulan, D. Suntik 1 bulan, E. Suntik progestin. Oke, kita fokus kepada baru menikah. Beberapa hal yang harus kita perhatikan pada pasangan baru menikah adalah kenyamanan, mudah digunakan kontrasepsi itu, dan mudah kembali kesuburannya. Karena beberapa pasangan yang baru menikah itu memang tidak ingin punya anak dalam waktu yang sebentar gitu, setahun, 2 tahun gitu kan, tidak dalam jangka lama. Jadi prioritas kita adalah memberikan alat kontrasepsi yang reversible gitu, mudah kembali suburnya mudah, nyaman digunakan ya. Nah, begitu. Meskipun hal lain ya, kita kesampingkan dulu apakah dia disiplin atau tidak, itu kan tergantung orangnya. Jadi kita perlu tindakan lanjut untuk edukasi hal tersebut. Jadi kita prioritaskan yang 2 hal ini ya. Apakah AKBK? Ini jelas tidak ya, karena ini jangka panjang. Pil kombinasi kita keep, suntik. Suntik ini juga tergantung kenyamanan ya. Beberapa orang itu merasa suntik itu cukup menyakitkan gitu. Apalagi setiap 3 bulan, setiap sebulan itu kan rutin ya. Jadi itu kadang kalau orang baru menikah itu kadang suka lupa gitu kan. Sehingga tidak disarankan untuk yang suntik-suntik ini. Jadi kita lebih ke pil kombinasi. Oke, pil kombinasi itu sebenarnya plusnya adalah dia membantu untuk keseimbangan hormon gitu. Di sini kan kita juga sebenarnya tidak tahu ya apakah ibunya memiliki keseimbangan hormon gitu. Apakah jadwal menstruasi teratur atau tidak. Jadi plus-plus dari pil kombinasi itu membantu keseimbangan hormon dari pasien tersebut. Jadi hal itu bisa menambah edukasi kita untuk pihak ibunya, ibu dan suami mempertimbangkan dalam pemilihan alat kontrasepsi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Kita sambung lagi ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.